narasumber yang lain. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Bapak Sukimin Suhlian. Beliau adalah koordinator tim kerja 2 di Balai Besar GTK Provinsi Sulawesi Selatan. Juga alhamdulillah telah bergabung Bapak Irhandi Amirin. Beliau adalah penanggung jawab atau koordinator sistem yang kita gunakan ini, baik terkait dengan sistem secara keseluruhan maupun LMS yang kita gunakan sebagai tools nanti dalam kegiatan kita. Jadi nanti kita akan mendengarkan secara bergantian Pak Sukimin dan Pak Irhandi untuk memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana memanfaatkan LMS dan bagaimana moderasi yang akan kita ikuti selama mengikuti kegiatan ini. Jadi tadi saya berbicara dengan Bapak Kepala Balai Besar bahwa saya diminta sebenarnya untuk membuka kegiatan ini, tetapi saya berpikir bahwa nanti di hari pertama pembukaan tetap ada seremoni pembukaan yang nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Sulawesi Selatan dan Bapak Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Oleh karena itu hari ini kita santai saja, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita menganut pola sersan satu saja, serius santai tapi sampai di tujuan. Oleh karena itu tidak perlu ada pembukaan secara resmi hari ini, kita langsung saja pada substansi apa yang sejatinya kita informasikan kepada teman-teman semua, khususnya kepada para peserta. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak dan Ibu semua untuk bersama-sama mengucapkan basmalah ataukah kalimat yang sejenis bagi Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa kita memulai kegiatan kita dengan mengharapkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman panitia saat ini sambil mengikuti kegiatan ini tetap bekerja memastikan bahwa semua peserta sudah bergabung di grup. Oleh karena itu mohon kerjasama juga teman-teman dari BMPS. Memang sedikit agak menyulitkan memang karena kita memang belum sempat untuk bertemu secara luring mengingat kegiatan dan aktivitas kita masing-masing. Tetapi tentu itu tidak menjadi kendala Bapak dan Ibu. Kita bisa memanfaatkan berbagai saluran-saluran untuk bisa kita tetap memantapkan koordinasi kita. Oleh karena itu untuk mengefektifkan waktu terkait dengan skenario, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Sukimin dulu untuk memulai memberikan penjelasan terkait dengan skenario kegiatan kita. Selanjutnya mungkin ada penjelasan singkat dari Pak Irhandi Amirin untuk menjelaskan bagaimana pemanfaatan LMS dan hal-hal yang terkait dengan LMS. Mungkin demikian kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Sukimin. Silakan Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua Panitia, dalam ini Kak Zainal Abidin, SH. Beliau juga sebagai Ketua Tim Kerja 3 Kemitraan BBGTK Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Pengurus BMPS, di sini ada Ibu Indah. Yang saya hormati Pak Irhandi, Admin LMS. Dan yang saya banggakan muliakan juga teman-teman fasilitator, pelatihan PM, BMPS, serta Bapak Ibu peserta pelatihan PM untuk kepala sekolah dari BMPS. Di Zoom kita di sini hadir 66 orang. Dari rencana peserta pelatihan PM 150 orang sesuai data yang kami terima, tetapi ini mungkin nanti prosesnya akan berlangsung terus, akan ada penambahan di tengah jalan. Namun karena kita sudah merencanakan akan dilaksanakan pelatihan mulai tanggal 9 November, dan sebelum itu kita ada sesuai dengan standar pelatihan PMKS yang dituntut oleh pengurus BMPS, maka kita harus mengadakan pertemuan hari ini agar semua peserta sudah mengetahui kelasnya di mana, dan kemudian rundown acara juga sudah mengetahuinya.
kemudian sudah bertemu dengan fasilitatornya masing-masing, dan kemudian juga sudah nantinya sudah bisa masuk LMS per hari ini. Per hari ini setelah dibuka, dan dari informasi yang tadi kami terima dari Pak Irhandi bahwa per jam 9 pagi ini LMS sudah terbuka, dan tadi juga saya sudah membuka LMS dan sudah ada LMS-nya. Sehingga bagian saya, teman-teman, saya ingin menggunakan waktu ini eh, untuk menjelaskan tentang rundown acara kita, kerja keras kita, kerja pengabdian kita pada hari ini sampai 4 atau 5 hari ke depan. Teman-teman, tuntutan dari Ketua BMPS agar kita menggunakan standar yang sama dengan pelatihan PM. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Kita ingin pelatihan PMKS tetap sesuai dengan standar yang kita harapkan, yang ditentukan oleh Direktorat. Pelatihan PM yang kita akan laksanakan adalah pelatihan pola in, on, in, dengan waktu, eh, apalagi mekanisme penyelenggaraan yang sedikit berbeda dengan pelatihan PM reguler yang kami laksanakan di batch 1 dan batch 2. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di room chat telah mengirim potongan gambar, screenshot terkait dengan rundown acara. Teman-teman bisa melihat di situ, dan saya ingin menjelaskan secara lengkap rundown acara ini, supaya ini menjadi pedoman bagi kita semuanya, baik bagi Bapak Ibu peserta pelatihan PMKS maupun teman-teman admin, LMS, dan juga teman-teman fasilitator PMKS. Saya izin share screen dulu. Baik, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Oke, saya mohon maaf karena sebetulnya hari ini juga saya ada kegiatan lain yang bersamaan, pelatih semacam training itu. Dan saya berharap ini bisa segera tuntas supaya saya bisa lanjut kegiatan tersebut. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terutama teman-teman peserta pelatihan PMKS, kami dari BBGTK sudah menerima data peserta pelatihan PMKS yang sudah fix datanya dan sudah ada datanya masing-masing, yang terutama teman-teman yang memiliki akun Belajar ID, itu semuanya sudah bisa mengakses LMS-nya. Nah, yang ingin kami sampaikan dalam waktu 10-20 menit ke depan adalah terkait dengan apa yang harus kita siapkan, yang akan kita laksanakan dalam 5 hari ke depan. Hari ini, Sabtu, tanggal 8 November 2025, merupakan sesuai dari rundown yang kami susun. Eh, Bapak Ibu bisa melihat di sini, jam 9 harusnya tadi kita sudah mulai pembukaan pembelajaran asinkronus daring. Kemudian nanti akan ada penjelasan terkait dengan panduan penggunaan LMS jam 9.45, kurang lebih 1:45 menit. Nah, setelah penjelasan panduan penggunaan LMS ini, harapannya teman-teman nanti peserta semuanya sudah bisa masuk, sudah bisa, atau mulai sekarang juga sudah bisa coba-coba masuk ke ruang GTK, mengakses ruang GTK, diklat, dan kemudian LMS, kemudian nanti sudah bisa login di LMS pelatihan PMKS BMPS-nya. Nah, jika sudah masuk nanti itu, teman-teman, Bapak Ibu, nanti juga sudah bisa melakukan pretest secara daring, secara online di LMS-nya tersebut. Kami ingatkan, pretest hanya dilakukan 1 kali, tidak diulang, dan kami berharap semua peserta per hari ini sudah bisa melakukan pretest, paling lambat mungkin nanti malam jam 23.00, lengkapnya nanti dijelaskan oleh teman kami Pak Irhandi. Dan semua peserta yang sudah pretest nantinya akan sudah bisa mulai belajar mandiri asinkronus. Asinkronus itu artinya tidak sinkron. Artinya Bapak Ibu bisa meluangkan waktu kapanpun, dimanapun, untuk belajar secara mandiri di LMS. Sesuai format dari pelatihan PM on in, ada belajar mandiri sebanyak 13 JP. Nah, sehingga secara secara hitungan kita, hitungan kami untuk hari ini mulai jam 11.30 sampai jam 9 malam nanti, itu total ada 7 JP, Bapak Ibu bisa gunakan, luangkan waktunya untuk belajar secara mandiri. Setidaknya semua modul-modul itu sudah dibuka, sudah dibaca cepat, mungkin bisa 1-2 jam semua modul bisa dibaca.
Dan kemudian di situ akan ada nanti tugas apalagi semacam refleksi pemahaman berupa dokumen yang mungkin perlu diupload di LMS dari modul 1. Jika itu sudah selesai diupload tugasnya, kemudian bisa lanjut belajar modul 2. Kemudian ada tugas LK1-nya nanti diupload, kemudian baru bisa masuk modul 3 dan seterusnya. Jika hari ini kita bisa selesaikan 7 JP, maka besok pagi kita bisa lanjutkan juga 6 JP. Namun, teman-teman, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pelatihan PMKS akan secara resmi kita mulai besok besok malam. Ya, memang ini waktunya agak kasib, ya, karena rencana kami memang sebetulnya rencananya kita mulai pembelajaran daring itu 5 November paling lambatnya. Tapi ternyata memang waktu dan segala yang lainnya akhirnya baru bisa kita mulai Sabtu pagi ini 8 November. Baik, Bapak Ibu, setelah 13 JP ini Bapak Ibu pelajari di LMS, maka besok sore, besok besok hari Ahad, Bapak Ibu kami harapkan sudah hadir di BBGPK Sulawesi Selatan di Jalan Adiaksa nomor 2 Makassar. Mohon maaf kami sampaikan karena saat ini asrama BGTK masih sedang digunakan oleh peserta lain, sehingga praktis besok sore kamarnya baru bisa ready untuk digunakan. Kami mungkin prioritaskan teman-teman dari daerah sudah bisa cepat untuk dapatkan kamar besok. Nanti akan ada panitia yang menyambut Ibu Bapak. Registrasi mulai jam 4 sore sampai maghrib. Kemudian acara pembukaan kita rencanakan mulai jam 7.30 setelah sholat Isya. Kemudian setelah acara pembukaan kita akan ada sedikit orientasi lagi terkait dengan teknis kegiatan luring di BBGTK Sulawesi Selatan. Bapak Ibu mohon kami harapkan peserta untuk secara serius memperhatikan secara maksimal, secara dedikatif ya, kita luangkan waktu dengan tetap menjaga kesehatan, menjaga stamina, tentu dengan banyak pertimbangan lain. Kami berharap Bapak Ibu tetap menikmati proses belajar ini, bukan sebuah keterpaksaan, tapi sebuah keinginan besar untuk mempelajari kebijakan baru Kemendikdasmen Bapak Menteri Prof. Abdul Muti, penerapan implementasi pembelajaran mendalam, karena kami meyakini bahwa sekolah siapapun yang bisa menerapkan pembelajaran mendalam itu adalah sekolah unggul, sekolah berkualitas, sekolah yang akan disebut peserta didik kita. Oleh karena pembelajarannya menganut prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan pengalaman belajar yang terstruktur, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Bapak Ibu, proses pembelajaran terkait dengan PMKS kurikulumnya terbagi atas beberapa modul. Modul pertama itu adalah tentang pola pikir bertumbuh, growth mindset dalam pembelajaran mendalam. Ini menjadi materi pertama oleh karena Bapak Ibu, segala sesuatu tanpa niat itu akan sia-sia. Nah, growth mindset ini nanti kita akan bahas bagaimana kita menyatukan niat, membersihkan niat, meluruskan niat untuk siap menghadapi berbagai tantangan, hambatan di dalam pengelolaan pendidikan, di dalam mengimplementasikan pembelajaran abad 21, pembelajaran mendalam. Nah, ini growth mindset ada 3 JP, kita akan pelajari besok hari Senin pagi, 3 JP. Setelah itu, Bapak Ibu kita akan mempelajari konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini alokasi waktunya 6 JP pada jam 10 sampai jam 12, sehingga materi ini akan tuntas kita selesaikan pada hari Senin jam 4 sore. Nah, setelah jam 4 sore, kemudian 1 JP lagi sebelum istirahat, kita akan masuk ke materi penjelasan pembelajaran mendalam dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Jadi kalau boleh kami ringkaskan, Bapak Ibu semuanya, setelah kita satu niat, satu tujuan, satu komitmen bersama untuk menghadirkan sekolah unggul, sekolah berkualitas dengan growth mindset. Kemudian kita memahami apa itu pembelajaran mendalam, konsep dan kerangka kerjanya. Baru kemudian kita akan mempelajari bagaimana mengimplementasikan
bagaimana menyelaraskan visi misi dan tujuan satu pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Penyelarasan pembelajaran mendalam, visi misi tujuan satu pendidikan ini ada 4 JP, sehingga kita akan pelajari, kita akan bahas bersama, kita akan diskusikan. Bapak Ibu, yang lebih utama dari kita semuanya adalah proses diskusinya. Soal LK dan sebagainya itu adalah konsekuensi, dan itu bukan kewajiban, atau seharusnya, atau itu sesuatu yang melengkapi diskusi kita. Saya yakin kalau diskusi kita hadir, diskusi kita bermakna, maka LK otomatis akan ada. Sehingga ini tidak akan memberatkan. Bapak Ibu, itu mungkin yang perlu kami tegaskan. Penyelarasan pembelajaran mendalam dengan visi misi dan tujuan satu pendidikan itu 4 JP akan selesai pada hari Selasa jam 7.30 sampai selesai pada jam 8.15. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, nah tentu kepemimpinan Ibu Bapak lah yang akan dituntut sebagai pemimpin pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Nah, dari pembelajaran mendalam itu ada 4 kerangka. Bapak Ibu diminta kepemimpinan Bapak Ibu untuk memimpin pada masing-masing kerangka tersebut. Jadi kepemimpinan dan pengelolaan pembelajaran mendalam itu Bapak Ibu kita akan bahas, kita akan diskusikan di dalam praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Jadi ada 4 kepemimpinan Bapak Ibu nanti. Kita akan coba diskusikan, kita akan coba bahas, kita akan refleksikan pengalaman Ibu Bapak selama ini sebagai kepala sekolah di dalam memimpin. Setidaknya pada 4 poin itu, bagaimana praktek pedagogis guru itu kita tingkatkan, bagaimana lingkungan pembelajaran sekolah kita itu bisa mendukung praktek pedagogis terbaik yang bisa diterapkan oleh guru-guru kita. Kemudian kemitraan di dalam pembelajaran itu siapa saja yang bisa kita bisa kerjasamakan, kolaborasikan, sehingga anak-anak tidak hanya belajar di kelas dengan buku kertas pulpen, tetapi mungkin juga bisa bervariasi kegiatan belajarnya dengan melibatkan mitra-mitra yang terbaik yang bisa membantu proses belajarnya. Kemudian yang keempat adalah kepemimpinan Ibu Bapak kepala sekolah di dalam bagaimana memanfaatkan perangkat digital, baik hardware-nya maupun software-nya. Nah, 4 kepemimpinan Ibu Bapak ini kita harapkan itu selesai dibahas dari hari Selasa jam 8.15 ini sampai dengan hari Rabu. Ada 16 JP akan dibahas itu sampai selesai pada hari Rabu jam 11.30. Ya. Jadi sebanyak 16 JP akan kita bahas. Bapak Ibu, pelatihan kita ini lebih menekankan pada kesadaran kita semua di dalam menghadapi pemahaman baru pembelajaran mendalam ini. Jika kesadaran itu ada, maka kebermanaan akan kita dapatkan. Jika kebermanaan itu kita sudah dapatkan, maka kita akan lalui dengan riang gembira. Dengan riang gembira, dengan menggembirakan. Nah, dengan memahami 4 kepemimpinan Ibu Bapak dalam pembelajaran, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu, kita akan menyusun rancangan mengimplementasikan kolaborasi inquiry secara terstruktur. Ini 4 JP. Kita akan mulai jam 4 hari Rabu, mulai 11.30, dan insya Allah akan selesai pada jam 16.00. Nah, setelah itu semua materi yang kita harapkan, menjadi kurikulum standar di dalam pembelajaran mendalam ini, itu akan selesai, akan tuntas pada hari Rabu jam 4 sore. Selanjutnya kita akan RTL-nya kita akan kumpulkan dan tes akhir sudah bisa dilaksanakan. Berdasarkan ini suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Berdasarkan semua rundown acara ini, maka Bapak Ibu, oke, nanti jadwalnya bisa kita share ya Bapak Ibu. Berdasarkan semua rancangan ini, maka kemudian pada hari Rabu jam 4 sore, tes akhirnya atau post tesnya sudah bisa Bapak Ibu akses untuk in-satunya ini. Dari semua rangkuman ini, kalau kita simpulkan Bapak Ibu, untuk kegiatan pembukaan, penutupan, pre, post test, dan refleksi itu ada 7 JP. Kemudian pembelajaran sinkronus itu belajar mandiri 13 JP. Dan kemudian pembelajaran yang dijadwalkan secara luring, in 2-nya itu ada 34 JP.
Ini semua proses yang akan mudah-mudahan semua kita bisa lalui bersama. 150 target peserta yang hadir di sini kurang lebih 70-an peserta dan sisanya nanti mohon bantuan Ibu Bapak untuk bekerja sama dengan peserta teman-teman yang mungkin belum bergabung. Nanti bisa mendapatkan penjelasan atau pemahaman yang sama daripada materi kita ini. Bapak Ibu, kita saat ini sedang dalam situasi yang memprihatinkan terkait literasi dan numerasi, dan jawaban untuk itu adalah pembelajaran mendalam. Dan sekarang ini kita dapat kesempatan untuk mempelajari pembelajaran mendalam itu apa, dan mudah-mudahan pelatihan satunya nanti ini selama 4 hari nanti ini benar-benar kita manfaatkan, kita diskusikan, kita refleksikan, kita bandingkan apa yang sudah terjadi selama ini di sekolah kita, apa kemajuan sekecil apapun yang bisa kita targetkan, kita bisa implementasikan ke depannya setelah hari ini. Dan apapun itu, Bapak Ibu, selama kita punya niat yang tulus, komitmen yang bersama, growth mindset sudah hadir di dalam kita semuanya, maka saya yakin, saya percaya bahwa mungkin saja salah satu siswa dari sekolah kita nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di bagi bangsa kita. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya nanti mungkin akan ada penjelasan terkait dengan panduan penggunaan LMS dari saudara kita, Pak Irhandi, jika waktunya sudah siap, karena beliau juga saat ini sedang ada talk show pembelajaran mendalam di Bulukumba bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba. Untuk sementara dari saya cukup, Kak Inal, saya kembalikan dan saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sukini Sulian. Luar biasa saya kira singkat penjelasannya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami secara baik oleh teman-teman peserta yang sudah bergabung sampai saat ini. Jadi poin penting tadi yang disampaikan oleh Pak Uki adalah melalui kegiatan kita kali ini bagaimana membekali kepala sekolah untuk memiliki kemampuan untuk dapat menavigasi satuan pendidikan melalui implementasi pembelajaran mendalam. Sehingga pada saatnya nanti melalui pembelajaran mendalam di satuan pendidikan oleh kepala sekolah, nanti apalagi bisa menghasilkan memfasilitasi pembelajaran mendalam di ruang-ruang kelas masing-masing melalui guru, karena ada kalimat bijak yang mengatakan seperti ini, bahwa jika siswa belum bisa belajar dengan cara guru mengajar, maka barangkali guru yang harus belajar bagaimana cara memahami siswa atau kebutuhan siswa untuk belajar. Oleh karena itu, saya kira mohon kita bisa memanfaatkan betul-betul kesempatan yang baik ini untuk bisa saling bersinergi, saling memberikan informasi penguatan supaya betul-betul kegiatan kita ini bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti akan kita buka sesi diskusi sebelum bergabung ke breakout room nanti. Tapi kita ingin memanfaatkan kesempatan ini pada memberikan kesempatan kepada Bapak Irhandi Amirin untuk memberikan informasi kepada kita mungkin secara spesifik nanti terkait dengan LMS. Kepada Pak Irhandi, mohon berkenan untuk menyampaikan informasi kepada kita semua. Silakan Pak Andi. Pak Irhandi. Tadi beliau sudah bergabung Pak Uki Pandi itu semua, mungkin karena dia lagi juga berkegiatan juga ya. Iya, iya. Saya hubungi dulu Pak.
Anda bisa unmute ya? Oke, silakan. Yaudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih di disable ini videonya, enggak apa-apa ya? Ya, tolong hostnya Pak mungkin bisa minta tolong bantuan hostnya mungkin Pak Sukimin, Pak Irhandi, saya bisa dijadikan co-host saja supaya Oh kami ya, bisa menyampaikan informasi jika ada yang perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, saat Waalaikumsalam ini kami juga warahmatullahi. sedang melakukan kegiatan talk show dan showcase di pembelajaran mendalam di Bulukumba. Mungkin agak sedikit terganggu Bapak Ibu waktunya. Mohon maaf. Eh, Baik Bapak Ibu, tadi saya diberikan amanah ya untuk membawa materi terkait LMS. Nah, sebelumnya saya yang terhormat Pak Ketua, ini ada Pak Kabak ya? Enggak ada. Dah hadir Pak Andi, Oh beliau ya. perjalanan kita kalah Pak. Iya. Oh iya Pak. Oke. Yang saya hormati Pak Zainal, Ketua Ya. Nah, kegiatan. Kemudian ada pengurus dari BMPS ya, Ibu Indah. Ya. Kemudian eh, Bapak Ibu fasilitator pembelajaran mendalam BMPS ini, dan Pak Sukimin dan seluruh peserta eh, ya pelatihan PM kepala sekolah untuk BMPS ini. Eh, Terkait LMS, Bapak Ibu, merupakan apa namanya alat supporting ya, ya media pembelajaran, bukan hanya untuk pengumpulan tugas Bapak Ibu, tapi juga jadi sumber belajar Bapak Ibu dalam pelaksanaan eh, pembelajaran mendalam untuk kepala sekolah bagi Bapak Ibu. Nah, eh, tentunya dalam menggunakan LMS, Bapak Ibu akan harus mengetahui beberapa aturan penggunaannya, penggunaan tools-toolsnya dan fiturnya yang mungkin akan saya jelaskan di sini sebelum kita masuk ke halaman LMS. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah terdaftar di di daftar peserta yang sudah di-share oleh Ibu Indah itu mungkin sudah bisa masuk ke LMS, karena saya melakukan proses generate dan online itu semalam ya. Saya buka LMS-nya jam 9 hari ini. Jadi mungkin sudah bisa buka yang bagi yang sudah terdaftar. Namun ada beberapa memang yang saya lihat walaupun sudah terdaftar tapi misalnya belum bisa masuk, berarti Bapak Ibu akun belajarnya salah ya, keliru. Nah, nanti di di mention saja di grup agar kami apa namanya perbaiki akun belajar Bapak Ibu tersebut supaya bisa masuk ke dan login ke halaman LMS. Nah, baik Bapak Ibu, kita sedikit lihat ya tools-toolsnya LMS ini yang Bapak Ibu akan gunakan selama proses nanti asinkronus yang mulai hari ini sampai nanti proses mulai in 1 OJT hingga in 2 nanti. Dan mungkin akan dilaksanakan juga ya eh, talk show atau showcase seperti ini final ya. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, saya share sedikit terkait LMS. Nah, sudah bisa dilihat final. Sudah tampil Pak Andi. Ya. Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, yang saya akan jelaskan di sini adalah panduan penggunaan LMS untuk peserta, karena untuk fasilitator dan admin itu sudah ya, sudah 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 paripurna ya, sudah mengetahui semua. Nah, karena Bapak Ibu ini pengguna baru, mungkin ada yang sudah gunakan, tapi saya lihat kebanyakan baru ini. Saya lihat karena akun baru terdaftar semua di LMS Ruang GTK. Jadi mungkin Bapak Ibu eh, bisa mengenal sedikit terkait fitur dari LMS ini. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ingin mengakses apa namanya
paparan ini bisa diambil di tautan berikut. Oh, Ibu ya. Silakan di capture dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, yang akan kita apa namanya ketahui pada LMS ini ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara masuk untuk menggunakan LMS-nya. Kemudian bagaimana navigasi modul dan aktivitas di LMS. Kemudian bagaimana kalau ada kendala masuk. Cuman untuk kendala masuk ini, Bapak Ibu tidak perlu ke pusat informasi, itu langsung saja nanti di grup kelasnya masing-masing karena di situ ada admin. Jadi kalau ada kendala, apalagi terkait akun, silahkan dihubungi di grup kelasnya nanti untuk di maintain atau diselesaikan kendalanya. Kemudian yang akan kita lakukan ketahui juga adalah bagaimana mengerjakan tugas kuis di LMS, kemudian bagaimana mengerjakan tugas dengan mengunggah file, kemudian bagaimana mengerjakan tugas dengan mengirimkan tautan atau URL, kemudian juga bagaimana mengerjakan pretest atau tes awal dan post test atau tes akhir. Nah, baik kita mulai dulu bagaimana cara masuk untuk ke LMS ini. Ya, jadi siapa yang bisa masuk ke LMS di ruang GTK ini ada dua syaratnya Bapak Ibu ya. Yang pertama, terdaftar sebagai peserta program yang sedang berjalan di LMS. Jadi kalau Bapak Ibu terdaftar di pelatihan ini, sudah didaftarkan oleh kami, maka Bapak Ibu sudah bisa masuk ke LMS. Jadi kalau akunnya belum didaftarkan, walaupun itu akun belajar itu belum bisa masuk ke LMS. Jadi harus terdaftar dulu di basis data program pelatihan kami. Kemudian syarat kedua, Bapak Ibu wajib memiliki akun belajar ya. Pastikan akun belajar yang digunakan oleh Bapak Ibu merupakan akun belajar ID yang sama dengan akun yang terdaftar pada program. Jadi Bapak Ibu adalah akun yang didaftarkan itu ya, bukan akun belajar yang lain ya. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan akun belajar temannya ya atau rekannya. Ya, jadi nanti yang terdaftar dapat sertifikat itu temannya, bukan Bapak Ibu yang melakukan pelatihan. Jadi pastikan akun belajar Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian akun belajar yang Bapak Ibu gunakan itu sudah terdaftar ya di basis data kami. Jadi untuk akun belajar ini sifatnya mandatori Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum ada akun belajar, mohon maaf kami belum bisa masukkan di uh, list pelatihan LMS di ruang GTK. Berikutnya, bagaimana cara masuk ke LMS? Ini masuk melalui rumah pendidikan dan atau ruang GTK, Bapak Ibu ya. Ini ada tiga sebenarnya caranya. Aksesnya melalui laman situs rumah pendidikan di rumah.pendidikan.go.id dan di guru.kemendikdasmen.go.id. Ada juga cara masuknya dengan bypass langsung masuk ke LMS di lms.guru.kemendikdasmen.go.id. Ya, kalau yang cara ketiga tadi, yang ke lms.guru.kemendikdasmen.go.id, Bapak Ibu langsung dihadapkan ke laman LMS langsung ya. Jadi tidak melalui jalur rumah pendidikan atau guru Kemendikdasmen.go.id. Nah, tapi kita di sini di paparan dari Pusdatin di Kementerian kita diberikan dua pilihan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau mamanya Ibu masuk melihat rumah pendidikan, Bapak Ibu langsung masuk ke lewat ruang GTK ya. Di situ nanti ada ruang GTK, apa namanya shortcutnya, cardnya, Bapak Ibu pilih diklat ya. Bapak Ibu pilih diklat. Ya, pelatihan terbimbing menggunakan LMS. Nah, setelah Bapak Ibu pilih itu, Bapak Ibu akan diberikan laman autentikasi atau halaman login seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke kotak dialog laman login.
Bapak Ibu masukkan akun belajarnya, kemudian setelah dimasukkan, ini kalau baru pertama mengakses Bapak Ibu ya. Kalau sudah pernah mengakses atau sudah terdaftar di ruang GTK, Bapak Ibu biasanya langsung diarahkan untuk menggunakan akun yang mana, akun belajar yang mana, kemudian langsung masuk ke dashboard LMS. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih diklat yang Bapak Ibu akan ikuti. Ya, setelah itu yang terakhir nomor 5 itu akan muncul tombol setuju, konfirmasi. Silakan Ibu Bapak Ibu konfirmasi setuju. Nah, setelah login Bapak Ibu akan masuk ke laman tampilan dashboard LMS seperti terlihat di layar ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini adalah tampilan layar awal dari laman LMS ruang GTK. Nah, di sini nanti ada beberapa kursus yang Bapak atau pelatihan yang Bapak Ibu akan telah atau akan ikuti. Jadi umpamanya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan lewat LMS Ruang GTK, maka ada kartu pelatihan diklat Bapak Ibu yang sudah terdata di publish course ya, seperti ini. Nah, di laman depan Bapak Ibu biasanya kalau baru pertama masuk di LMS akan ada kotak dialog di atas paling di top laman itu seperti yang di lingkari merah. Bapak Ibu lihat seperti ini kalau muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu tinggal tekan tombol terima ya atau accept ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa nanti melihat diklat-diklat atau kursus-kursus yang Bapak Ibu pernah dimasukkan di LMS ruang GTK seperti ini ya. Saya lihat di sini ada namanya kursus. Contoh pernah ikut kursus diklat kelas B BIMTEK TOT diklat coding. Bapak Ibu di enroll atau dimasukkan diperankan sebagai peserta. Tapi ada juga di contoh ini di kelas A penyamaan persepsi NSPM, Bapak Ibu sebagai admin. Nah, kemudian ada di kursus Dasus Automation Offline, Bapak Ibu sebagai fasilitator. Jadi di sini digabung role-nya Bapak Ibu di dalam diklat itu pernah jadi apa saja, pernah jadi peserta atau jadi admin atau jadi fasilitator, ya. Nah, bagaimana navigasi modul dan aktivitas di LMS-nya? Berikut apa namanya materinya Bapak Ibu. Nah, di course itu di diklat itu di publish course Bapak Ibu bisa lihat diklat-diklat yang Bapak Ibu akan ikuti atau pernah ikuti akan muncul di publish course. Nah, kalau ingin melihat semuanya Bapak Ibu tinggal memilih all courses yang di bawah ya, yang dilingkari di bawah Bapak Ibu ya. Jadi akan tampil seluruh pelatihan yang Bapak Ibu akan ikuti atau yang telah ikut. Nah, bagaimana struktur laman fitur di LMS Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Di depan ini ada informasi umum, kemudian di atas yang paling atas ada informasi nama kelas. Jadi kalau mamanya Bapak Ibu paling kiri atas itu kelas Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh ini ada kelas A. Jadi kalau Bapak Ibu memang merasa itu bukan kelasnya, segera dilapor di adminnya akan dimigrasi ke kelas yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk peserta nanti ada menu utama, ada beranda, ada semua modul, ada peserta, nanti ada satu lagi ya, ini evaluasi penyelenggaraan. Tapi nanti untuk menu evaluasi penyelenggaraan yang di bawah peserta itu akan muncul, akan aktif sekitar 3 hari, sekitar 1 hari sebelum diklat berakhir, dan akan ditutup formnya 5 hari setelah form itu dipublish, Bapak Ibu ya. Ya, jadi itu bagian survei pelaksanaan diklat. Kemudian di bawah itu di paling kanan, paling kiri ada tools LMS, itu ada account, dashboard, courses, calendar, inbox, dan help. Tapi yang akan sering Bapak Ibu akses itu di courses ya.
dan account. Account kalau Bapak Ibu mau melakukan logout biasanya. Nah, kalau yang lain itu jarang digunakan Bapak Ibu ya. Yang paling sering digunakan itu di menu kursus. Biasa juga kalau kita mau ke halaman depan, kita akan langsung pilih dashboard, akan ke halaman dashboard awal yang berisi card-card atau kartu-kartu diklat Bapak Ibu. Nah, di bagian kanan Bapak Ibu itu ada shortcut atau pintasan itu menuju ke kalender dan notifikasi kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga to do, nanti kita akan jelaskan apa itu. Nah, yang di tengah ini adalah menu informasi umum terkait pelatihan Bapak Ibu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu lihat, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di informasi kelas, kemudian di menu utama LMS, dan di informasi umum di kelas Bapak Ibu. Ya, di sini kuncinya untuk di dashboard. Kemudian kalau kita breakdown, nah ya, yang paling atas tadi sudah jelaskan. Ini pastikan ya nama kelas Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu berada, sesuaikan dengan di daftar apa namanya yang sudah di-share ke Bapak Ibu, di mana kelas Bapak Ibu berada, ya. Kelas A, B, C atau sampai E, ya Bapak Ibu ya, untuk di kelas PM BMPS ini. Kemudian ini untuk di menu utama LMS ini Bapak Ibu akan dapat sebenarnya 4 menu ya, tapi di sini masih ada 3 menu. Nanti menu keempat itu evaluasi penyelenggaraan. Nah ini, tapi yang utama ini adalah di 3 menu ini yang paling utama di semua modul. Ya, jadi di sini nanti menunya adalah semua aktivitas yang Bapak Ibu akan lakukan selama pelatihan. Nah, di laman beranda itu ada juga ini ya, untuk shortcut atau pintasan Bapak Ibu bisa dilihat ini notifikasi ke aktivitas pelatihan, kalender, kemudian nanti ada juga to do. To do adalah aktivitas yang akan kita lakukan setelah kita melaksanakan aktivitas sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, kita bahas terkait semua modul ya. Di menu semua modul ya, modul jika Bapak Ibu memilih menu semua modul, akan muncul semua modul, tugas dan aktivitas yang Bapak Ibu akan kerjakan selama pelaksanaan diklat kita. Ya. Bapak Ibu bisa menemukan informasi terkait modul ini pada laman ini ya, pada laman semua modul ini. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat mulai dari pendahuluan, ada pembelajaran daring, asinkronus, kemudian nanti pembelajaran tatap mukanya. Nah, semua ini Bapak Ibu akan lalui dan menggunakan tahapan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke pembelajaran daring atau belajar mandiri atau asinkronus ini sebelum Bapak Ibu melewati pendahuluan. Begitu juga Bapak Ibu tidak bisa membuka modul pembelajaran tatap muka sebelum menyelesaikan pembelajaran daring. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya kalau kita masuk di pendahuluan dan semua diklat yang kita laksanakan menggunakan LMS ini itu selalu diawali dengan aktivitas pendahuluan yang diantaranya adalah biasa ada pengantar, kemudian ada bahan bacaan, dan biasanya ada, dan selalu ya, bukan biasanya, selalu ada tes awal ya, atau pretest. Seperti tadi dikatakan Pak Sukimin, jadi tes awal ini adalah gerbang masuk untuk menuju aktivitas asinkronus ya, dan modul-modul lainnya. Jadi syarat untuk mengerjakan asinkronus, Bapak Ibu harus menyelesaikan tes awalnya dulu. Nah, begitu Bapak Ibu sudah menyelesaikan, itu akan ada centang ya. Jadi Bapak Ibu tinggal contoh untuk pengantar, karena di situ keterangannya view atau lihat saja. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik ya, membaca. Kemudian silakan kembali, akan kegiatan aktivitas itu berarti sudah selesai ya. Maka ada centang hijau di antara.
Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan mengerjakan tes awal, ya. Tes awal. eh, di sini ada petunjuknya. Kalau belum mengerjakan, ya makanya centangnya masih bundar gitu, seperti yang Bapak Ibu lihat. Kalau sudah dikerjakan, akan berubah menjadi centang hijau. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tes awal, selesai, maka akan muncul centang hijau, Bapak Ibu ya. Kemudian, eh, ya seperti saya sudah jelaskan tadi, untuk masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bapak Ibu biasanya harus mengerjakan aktivitas dulu di pendahuluannya. Jadi selesaikan dulu, baru Bapak Ibu bisa melangkah ke aktivitas selanjutnya. Jadi dilihat semua yang bundar-bundar itu Bapak Ibu dipastikan tercentang semua supaya Bapak Ibu bisa masuk ke tahapan berikutnya. Ini namanya prasyarat atau prerequisites Bapak Ibu ya. Jadi kalau syaratnya untuk masuk ke pembelajaran tatap muka biasanya selesaikan dulu prasyarat dari pembelajaran sebelumnya, aktivitas pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk menu peserta, Bapak Ibu bisa melihat nanti di dalamnya itu daftar rekan-rekan Bapak Ibu sesama peserta. Ada juga Bapak Ibu bisa lihat nanti admin kelasnya dan fasilitatornya. Ya, jadi ini hanya view saja ya, tampilan Bapak Ibu untuk melihat siapa-siapa saja yang berada di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, pesertanya. Nah, kemudian kita nggak usah bahas ini Bapak Ibu ya, karena ini hanya tulis tambahan saja. Yang terpenting itu di poin C adalah halaman utama kurs yang sedang Bapak Ibu ikuti. Kemudian halaman di bagian B, dashboard, halaman utama pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti. Jadi di situ berisi kartu-kartu pelatihan yang Bapak Ibu ikuti atau telah ikuti. Kemudian untuk account Bapak Ibu di situ apa namanya? eh, hak akses Bapak Ibu. Jadi, biasanya kalau untuk peserta hak aksesnya tidak banyak Bapak Ibu ya, hanya untuk mengakses notifikasi. Untuk pengaturan akun itu ada di admin dan fasilitator Bapak Ibu. Nah, untuk pintasan seperti ini, pintasan di LMS, Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada lihat aktivitas, ada lihat kalender, kemudian ada lihat notifikasi pelatihan. Dilihat aktivitas pelatihan, itu biasanya berisi pintasan pesan, diskusi atau nilai Bapak Ibu. Cuman kalau untuk di LMS yang kami terbitkan ini, Bapak Ibu untuk sementara belum bisa melihat nilai Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu ada di fasilitator Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan di apa namanya langsung diumumkan pada saat selesai diklat. Biasanya langsung terbit sertifikat ya Bapak Ibu, berisi predikatnya dan nilainya. Kemudian ada dilihat kalender pelatihan ya. Bapak Ibu bisa melihat kalender sesuai jadwal kelas Bapak Ibu. Ini kalau di setting ya, kalau tidak Bapak Ibu ikut saja alur sesuai yang diantar dan dipandu oleh fasilitator Bapak Ibu. Nanti ada juga lihat notifikasi. Jadi ini notifikasi biasa uh, pesan ya, biasanya pesan otomatis dari sistem atau dari umpamanya fasilitator ingin memberikan pesan kepada uh, pesertanya. Tapi biasanya ini jarang digunakan Bapak Ibu. Kemudian ada to do Bapak Ibu. Tadi menu to do adalah menu LMS itu sebagai reminder atau pengingat modul ya. Jadi ini biasanya diingatkan kalau kita ada tugas itu biasanya eh, ada reminder ya tugas yang belum dikerjakan. Jadi silakan Bapak Ibu lihat biasa to do. Oh, ini tugas-tugas saya yang belum saya lakukan. Biasanya diberikan reminder di to do ini, Bapak Ibu. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan di halaman depan di beranda itu informasi umum terkait pelatihan yang Bapak Ibu ikuti. Silakan dibaca Bapak Ibu ya. Kemudian di menu semua modul biasanya nih Bapak Ibu ya, saya belum tahu nanti saya lihat sebentar Bapak Ibu. Kalau ada kotak warna-warni seperti yang di Bapak Ibu lihat di beranda. Nah, ini alur alur belajar Bapak Ibu. Ini sama dengan
ketika Bapak Ibu memilih semua modul. Jadi ini ringkasan aktivitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih semua modul akan muncul tadi semua modul-modul atau dan aktivitas yang Bapak Ibu pelajari. Kalau muncul seperti ini nanti di LMS Bapak Ibu, ini shortcutnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau langsung ke aktivitas modul tes awal, ke tes awal bisa langsung memilih tes apa namanya kotak tes awal yang warna biru itu. Kemudian atau ingin langsung pembelajaran tatap muka, kalau sudah terbuka Bapak Ibu tidak langsung masuk pembelajaran tatap muka. Jadi begitu dia mengklik diarahkan langsung ke aktivitas modul pembelajaran tatap muka. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini shortcut saja. Kalau kalau memang ada, tapi karena ada beberapa blueprint LMS yang tidak menyediakan ini, kalau tersedia silakan Bapak Ibu manfaatkan fitur tersebut. Nah, kalau yang ini teknis saja Bapak Ibu ini ya, kalau mamanya seperti ini terbuka semua aktivitasnya. Ya, contoh di modul pendahuluan, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka terbuka. Kalau Bapak Ibu mau tutup lebih sederhana, menutup navigasi itu apa topik-topiknya, silakan diklik semua. Kalau ingin dibuka lagi semua, akan muncul seperti ini. Jika ingin dibuka lagi semua topik-topik setiap modulnya, diklik lagi tombol lihat semua, ya, akan terbuka seperti ini, Bapak Ibu ya, untuk aktivitas. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk di laman semua modul, Bapak Ibu tinggal mengklik aktivitas ya untuk memulai pembelajaran. Ya, contoh mulai dari pengantar dulu dilihat. Kalau mamanya dilihat sudah maka berubah ya, sudah dilihat keterangannya di bawah. Contoh pengantar bimbingan teknis itu Bapak Ibu disuruh lihat ya. Jadi silakan diklik. Begitu Bapak Ibu sudah klik, sudah melihat pengantarnya akan muncul, akan berubah ya. Lihat itu keterangannya jadi sudah dilihat dan otomatis yang bundar itu akan tercentang hijau. Nah, kalau tes awal di sini belum mengerjakan ya, keterangannya di bawah. Nah, begitu Bapak Ibu sudah mengerjakan akan berubah menjadi sudah mengerjakan, kemudian yang tanda bundarnya yang paling kanan itu akan berubah menjadi centang hijau. Seperti itu. Kalau sudah dikerjakan semua baru bisa masuk ke pembelajaran daring dan belajar mandiri. Nah, jika Ibu Bapak Ibu masuk contoh tadi ke pengantar, Bapak Ibu bisa membaca ya aktivitas yang ada di dalamnya di modul tersebut. Nah, tombol di bawah sebelum dan selanjutnya adalah tombol untuk melanjutkan aktivitas. Contoh tadi di sini ada 3 aktivitas di pendahuluan. Begitu Bapak Ibu mengklik selanjutnya, maka akan diarahkan ke tes awal, ya. Jadi otomatis sudah tercentang ini otomatis. Kemudian Bapak Ibu klik selanjutnya akan masuk ke aktivitas selanjutnya, ke aktivitas tes awal. Begitu juga nanti yang di modul-modul lainnya, aktivitas lainnya, begitu ada selanjutnya, tombol selanjutnya, Bapak Ibu akan diarahkan ke aktivitas berikutnya. Bapak Ibu kembali klik sebelumnya, akan kembali ke aktivitas sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk bagaimana mengerjakan pretest dan tes atau tes awal, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat, begitu Bapak Ibu mengklik tes awal, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, dibaca dulu petunjuknya, instruksinya, Bapak Ibu ya. Jangan buru-buru ya. Kemudian dicek keterangan kuisnya. Itu ya, ada batas waktu, kemudian jumlah soal, durasi, ya, dan tanggal mulai mengerjakan. Nah, yang perlu Bapak Ibu bedakan di sini adalah batas waktu dan batas durasi, ya. Kalau batas waktu tersedia tes ini, contoh tersedia tes ini mulai hari ini sampai besok, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan tes ini mulai hari ini sampai besok pukul 00 umpamanya, ya. Begitu lewat pukul 00 besok, maka tesnya sudah tidak aktif lagi. Bapak Ibu sudah tidak bisa mengakses lagi, ya. Jadi di rentang waktu itu Bapak Ibu bisa memilih waktu kapan mengerjakan. Namun, begitu Bapak Ibu sudah mengklik mulai kuis, nah Bapak Ibu harus selesaikan. Jangan ditinggal karena bilang masih ada belum masih tersedia batas waktunya. Ya.
bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak Ibu mengklik mulai kuis, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan kuis tersebut atau tes tersebut dalam durasi paling lama 45 menit. Ya, paling lama 45 menit. Ya, seperti itu. Jadi jangan ditinggalkan karena beberapa kasus sebelumnya karena merasa bahwa masih ada rentang waktu mengerjakan, dia klik mulai kuis, jalan kuisnya, jalan post testnya, dia tinggal masak. Ya, akhirnya waktunya habis, otomatis tertutup. Bapak Ibu sudah nilai yang terkonvert ada nilai yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi kalau baru satu soal ya nilainya 1, Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan, begitu diklik mulai kuis, Bapak Ibu harus selesaikan kuisnya atau tesnya. Bapak Ibu ya. Baik. Membaca bahan ini biasa Bapak Ibu ya. Nanti bisa langsung dilihat di bahan bacaan masing-masing modul ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui bagaimana mengerjakan tugas dengan cara mengunggah file ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau dihadapkan seperti ini, Bapak Ibu tinggal membaca dulu dengan teliti petunjuk pengerjaan tugasnya, kemudian dicek keterangan pada tugas tersebut ya. Kemudian ada namanya petunjuk pengiriman tugas dibaca. Kemudian kalau Bapak Ibu, kalau di sini ada tersedia rubriknya, Bapak Ibu bisa melihat rubrik penilaian Bapak Ibu. Jadi contoh di sini ada ratingnya. Contoh kalau umpamanya di sini kesesuaian lembar kerja dengan tujuan pengerjaan LK. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sesuai, ya makanya nilainya maksimal 16,7 contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jadi Bapak Ibu bisa melihat rubrik penilaiannya sendiri ya. Jadi kalau umpamanya tidak memenuhi, jangan salahkan fasilitator kalau contoh nilainya rendah ya, karena Bapak Ibu sudah dikasih rubrik penilaian tugas yang Bapak Ibu akan kirim. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah perhatikan semua, silakan diklik tombol kerjakan tugas Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Silakan diklik tombol kerjakan tugas. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, saya ingin jelaskan di sini kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas dengan mengunggah file, contoh file Bapak Ibu yang akan kirimkan itu ada 2 berkas ya, ada 2 file. PDF file 1 dan file 2. File 2. Nah, caranya Bapak Ibu upload file yang pertama dulu. Jangan diklik dulu kumpulkan tugas Bapak Ibu ya, jangan diklik dulu kumpulkan tugas. Jadi kalau ada contoh 2 atau 3, lebih dari 1, Bapak Ibu klik dulu upload file, kemudian dicari filenya dimasukkan. Nah, untuk file kedua, Bapak Ibu klik tautan tambahkan dokumen. Ya, diklik lagi itu akan muncul lagi kotak upload file. Silahkan diunggah lagi file berikutnya. Kalau ada yang ketiga, tambahkan dokumen lagi, ditambahkan lagi berikutnya. Setelah itu, Bapak Ibu mau memberikan komentar umpamanya kepada tugas atas tugas yang dikirim boleh. Nah, yang terpenting setelah Bapak Ibu masukkan filenya di form upload file, jangan langsung ditinggalkan ya, karena itu belum terkirim. Jadi jangan lupa setelah diupload file-filenya itu dikumpulkan, klik tombol kumpulkan tugas. Oh ya. Jadi tadi kalau mamanya Bapak Ibu, contoh nih, Bapak Ibu mau kirimkan 2 file. Kemudian Bapak Ibu unggah yang pertama, langsung diklik tombol kumpulkan tugas. Kemudian upload lagi file kedua. Upload, kemudian klik lagi kumpulkan tugas. Berarti Bapak Ibu menimpa file yang pertama. Jadi yang diterima oleh fasilitator Bapak Ibu tugasnya yang kedua. Yang pertama ditimpa. Nah, itu kalau Bapak Ibu langsung mengklik kumpulkan tugas. Jadi diklik dulu upload file, tambahkan dokumen lagi. Kalau ada tambahkan file atau dokumen lagi. Setelah lengkap filenya yang akan dikirim, baru diklik kumpulkan tugas. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah terkirim akan muncul seperti apa namanya pesan di kanan itu submitted atau telah terkirim. Ya, Bapak Ibu bisa mengklik submission details-nya, ya, melihat apa namanya file-filenya dan kapan terkirim. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengunggah kembali mengunduh kembali tugasnya, silakan di download apa namanya tugasnya kembali di downloadnya di bagian submission di bawah submission details.
ya, diklik nama tugasnya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti dihadapkan dengan eh, form mengerjakan tugas dengan mengirim tautan, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi, seperti tadi dibaca dulu semua petunjuknya, rubriknya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan mengklik kerjakan tugas. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama, nanti Bapak Ibu, kalau contoh Bapak Ibu buat tugas di Canva atau Bapak Ibu menyimpan file dalam Google Drive yang sudah di-share, ya. Begitu juga di Canva Bapak Ibu sudah share. Nah, Bapak Ibu mau tampilkan secara online menggunakan metode tautan, Bapak Ibu menggunakan metode seperti ini. Jadi diklik nomor satu, diklik dulu tanda rantai di atas, kemudian dimasukkan judul tugasnya, kemudian dimasukkan tautan yang Bapak Ibu buat di Canva atau di Oke. Google Drive misalnya, atau Nah, di YouTube misalnya, ya Bapak Ibu unggah itu ada Bluetoothku di saya di di sini. kanal YouTube-nya, kemudian Bapak Ibu ambil linknya, itu Tidak ada tanda Bluetooth, nak. kemudian ibu bapak ibu tampil ke apa namanya masukkan tautannya. Setelah itu bapak ibu eh, klik kumpulkan tugas ya seperti itu. Jadi setelah dimasukkan semua bapak ibu tinggal mengklik tombol kumpulkan tugas. Maka tugas bapak ibu telah terkirim seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada bagaimana cara mengerjakan post test atau tes akhir sama buat Bapak Ibu ya dengan cara mengerjakan tes awal dibaca baik-baik. Kemudian tadi penjelasannya seperti yang saya sudah jelaskan, ada namanya eh, kuisnya apa tesnya tersedia kapan, kemudian batas durasi ya. Ingat Bapak Ibu jangan kerjakan tes akhirnya eh, di waktu-waktu yang Bapak Ibu eh, sebenarnya eh, tidak punya waktu ya. Jadi kerjakan itu apa namanya tes akhirnya ini di saat Bapak Ibu benar-benar sudah siap ya Bapak Ibu ya. Siap dalam arti Bapak Ibu siap mengerjakan waktunya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga jaringan internet Bapak Ibu. Karena banyak kasus jika sudah mengerjakan post test biasanya errornya itu karena jaringan eh, atau masalah komputernya yang ngadat atau segala macam ya. Jadi biasanya yang terekam di basis data eh, tes akhir itu nilainya rendah. Sementara untuk tes akhir ini merupakan salah satu komponen penilaian akhir yang utama, bahkan sampai 25% ya di penilaian pelatihan Bapak Ibu untuk bobot nilai ya. Jadi Bapak Ibu mohon perhatikan instruksinya, kemudian dikerjakan dengan baik dan teliti, juga diperhatikan jaringan internetnya. Ya, ya. Nanti kalau sudah siap, tinggal mulai kuis. Nah, Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Ini juga munculnya juga seperti pada tes awal, Bapak Ibu ya. Ingat, waktunya akan berakhir dalam durasi contoh 45 menit ini. Begitu harusnya atau kuisnya berakhir otomatis, Bapak Ibu ya. Nah, begitu sudah mengerjakan, Bapak Ibu akan diberikan notifikasi detail pengumpulan selesai mengerjakan itu selama berapa menit, Bapak Ibu ya. Ya, eh, ini kalau skor kuisnya tidak akan skor kuisnya untuk LMS pembelajaran mendalam ini. Yang ketahui di adalah fasilitator Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk apa namanya untuk eh, pengenalan LMS-nya. Untuk melihat bagaimana LMS Bapak Ibu, terbuka ya.
Jadi seperti ini Bapak Ibu ya modulnya. Nah, begitu Bapak Ibu masuk nanti muncul seperti ini. Tampilan Bapak Ibu nanti itu seperti ini. Karena kami ini tampilan admin. Jadi ini ada seperti tadi, ada beranda. Ini sudah masuk di kelas A ini ya. Ini kelas A ya. Ada beranda, semua modul, peserta, sama evaluasi penyelenggaraan. Nah, untuk semua modul, Bapak Ibu ini, seperti ini bisa melihat modul-modulnya. Ya. Jadi kenapa kenapa di sini masih disable atau tidak aktif? Karena belum menyelesaikan ini. Ya. Jadi selesai dulu semua ini, tercentang lihat ya, baru akan tes awal juga dikerjakan, maka belajar mandiri asinkronus akan muncul, Bapak Ibu ya. Ini juga ya. Setelah mengerjakan nanti belajar mandiri asinkronus, nah tercentang semua, Bapak Ibu baru bisa masuk ke modul-modul pembelajaran luring nanti, ya seperti ini, ya. Kemudian untuk ini peserta, ini Bapak Ibu bisa melihat uh, peserta-peserta Bapak Ibu selama apa yang berada di kelas Bapak Ibu, baik itu peserta maupun fasilitator, ya. Nah, kita masuk dulu ke ya. Ini tampilan untuk fasilitator Bapak Ibu ya. Tadi itu untuk tapi untuk modulnya tetap sama. Nanti Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu sudah terklik semua, itu akan masuk ke halaman belajar mandiri. Bapak Ibu selesaikan ya ini kegiatan asinkronus modul 1 ya. Ini ada tugas-tugasnya segala macam ya. Nah, diunggah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, mulai A1 sampai asinkronus 4, Bapak Ibu sudah bisa masuk di pembelajaran in service 1 ya. Ini modul yang Bapak Ibu akan pelajari selama pelatihan nanti di Dedikasi Sulsel ya. Mulai dari yang awal modul 1 itu grow mindset sampai di nanti ya di kegiatan pelatihan modul 5 ya, penyusunan rancangan pembelajaran dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti setelah selesai di kegiatan tugas-tugasnya ini baru bisa mengerjakan tes akhir Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kalau di on job training nanti ini nanti Bapak Ibu mungkin akan unggah laporan ya. Unggah laporan sama video-video Bapak Ibu selama nanti jelasnya akan dijelaskan oleh fasilitator Bapak Ibu masing-masing sampai induan nanti ya. Nah, seperti ini ada juga untuk tindak lanjut ya. Ini akhir pelatihan nanti. Nah, untuk menu sertifikat akan aktif setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua proses ini. Jadi menu sertifikat akan belum muncul di akun Bapak Ibu jika belum menyelesaikan semua aktivitas ini. Ya, sertifikat terdisable Bapak Ibu ya di akun kami. Nah, kami akan publish setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua rangkaian kegiatan PM ini. Ya, mungkin itu yang saya bisa jelaskan, Pak Inal. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham. Kalau terkait kendala akun yang belum bisa masuk, nanti silakan berkoordinasi di grup. Mudah-mudahan kami bisa atasi segera. Dan informasi untuk Bapak Ibu yang menggunakan akun generik dari kami itu sudah bisa mengakses karena saya sudah tambahkan barusan tadi sebelum kegiatan ini. Jadi silakan dicoba. Mungkin sudah dijapri oleh Ibu Indah akunnya. Silakan masuk dan untuk mengakses laman LMS kami. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar dan belum bisa masuk, berarti akun Bapak Ibu itu gagal masuk karena kesalahan akun. Jadi harus Bapak Ibu berikan akun yang sebenarnya supaya kami perbaiki di konfigurasi LMS admin kami. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan Pak Enal. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irhandi, Amirin, Pandi.
di sela-sela kegiatan kita masih sempat bergabung bersama teman-teman semua. Eh, Mungkin sebelum kami membuka sesi pertanyaan, mungkin dari apa yang disampaikan tadi, baik dari Pak Irhandi maupun dari Pak Sukimin, eh, saya ingin memberikan kesempatan dulu pada Pak Tawakal Talib, mungkin memberikan informasi atau gambaran tentang progres grup-grup kita kepada peserta, bagaimana sejatinya teman-teman untuk bisa segera bergabung dan informasi lain terkait dengan hal itu. Mungkin jika sekiranya termute ya, ya mungkin bisa admin host mengaktifkan audio dari Pak Tawakal. Pak Tawakal masih ada di room? Ya, baik Pak. Oh ya, silakan Sudah Pak. Mungkin ada informasi unmute Pak mungkin. yang ingin mau disampaikan Pak. Silakan Pak. Baik Pak Inal, terima kasih Pak Inal atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin tidak mengaktifkan kamera karena jaringan kurang baik Pak. Sepertinya Pak Inal. Ya Iya, baik silakan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati Pak Ketua Panitia, Pak Enal, Pak Uki dan Pak Irhandi, beserta teman-teman panitia dan juga seluruh peserta yang sempat bergabung di ruang Zoom ini. Nampaknya kita sudah mengundang beberapa peserta calon peserta pelatihan PM ini di grup yang telah saya buat, tetapi kelihatannya belum cukup sesuai dengan jumlah yang kita rencanakan, yaitu 150 orang, tetapi sudah mendekati, Pak. Jadi saya lihat tadi ada sekitar 120 eh, peserta, juga termasuk dengan panitia dan beberapa narasumber. Itu artinya ada beberapa peserta yang masih belum sempat terundang, Pak. Ya. Kemudian nanti juga saya sudah membuat grup-grup kelas yang akan kita distribusikan dari grup besar itu ke grup-grup kelas masing-masing. Di dalam ruang grup kelas itu ada mungkin akan kita masukkan juga dua fasilitator yang akan mendampingi setiap kelas. Kemudian satu orang admin LMS yang akan juga mendampingi setiap peserta dalam menggunakan LMS-nya. Untuk sementara seperti itu, Pak. Kami mohon nanti kepada teman-teman fasilitator yang belum bergabung di baik di grup besar maupun di grup kelas masing-masing. Mohon karena kami juga belum menerima secara lengkap nomor WA dari setiap fasilitator. Termasuk juga admin LMS yang akan kita plot ke dalam setiap kelas masing-masing. Sepertinya di link pembagian kelas itu belum lengkap Pak Enal, jadi mohon nanti bisa ditindaklanjuti segera karena mengingat bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran asinkron untuk besok Pak Enal ya. Iya. Sehingga perlu mungkin dipercepat untuk pembagian grup ini. Saya kira itu Pak Enal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tawakal. Nanti saya bersama Pak Uki nanti akan mengirimkan nomor-nomor WA dari semua fasilitator Pak, supaya nanti bagaimana komunikasinya dengan Pak Uki, bagaimana pembagiannya, komposisi fasilitator yang mendampingi setiap kelas, nanti koordinasinya ke Pak Sukimin. Tetapi nomor-nomor kontak yang ada ke saya nanti saya akan share ke Pak Tawakal. Demikian Pak, seperti itu. Baik, Selanjutnya kami mohon apalagi